Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Hadir dengan berkarya Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah, mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemarin kita membahas tentang syarat sahnya wudu. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan wudu. Kalau rukun wudu adalah sesuatu yang harus dilakukan pada saat wudu. Jadi kalau syarat itu sebelum, kalau rukun pas wudunya itu sendiri. Baik, sekarang yang membatalkan wudu. Faslun ayhada faslun nawakidul wudu'i. Nawakidul wudu'i utai piro-piro perkara kang batalake wudu iku arba'atu asya'a ono patang perkara. Nawakidul wudu'i utai piro-piro perkara kang batalake wudu iku arba'atu asya'a papat piro-piro perkara. Ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Diingat-ingat, dieling-eling, diingat-ingat sing batalne wudu ono papat. 1. Al awalu utawi kang nomor 1 iku al khariju perkara kang metu. Iku al khariju perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Min kubulin saking dalan ngarep au duburin utawa dalan mburi. Rihun padha uga rupane angin au ghairuhu utawa liyane rih ilal mani angling mani. Saya jelaskan yang pertama. Perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubul. Kubul itu jalan depan dari kemaluan. Atau jalan belakang atau dubur. Nah, segala sesuatu itu bermacam-macam. Pokoknya segala sesuatu, baik itu berupa angin atau selain angin, benda padat lah, benda cair lah, apapun semuanya yang keluar dari kemaluan, lubang kemaluan, dan keluar dari lubang hajat, belakang, dubur namanya, semua membatalkan wudu. Saya contohkan. Sekarang yang keluar dari depan dulu. Yang keluar dari lubang depan, dari lubang kemaluan umpamanya. Kok keluar angin, namanya keluar angin, bisa Pak Ustadz keluar angin? Ya siapa tahu, contoh aja. Batal. Yang kedua, keluar berupa cair. Cair ini bisa berbentuk bening, kuning, merah, hitam, apapun yang keluar dari jalan depan, dari kemaluan, membatalkan wudu. Pak Ustadz, umpamanya keluarnya itu benda padat Pak Ustadz. Seperti batu umpamanya. Membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Tuh. Kecuali sperma. Kalau sperma
maka hadas besar jadinya. Jadinya wudunya tidak batal, cuman jadi hadas besar, wajib mandi. Terus yang kedua, segala sesuatu yang keluar dari lubang hajat, lubang belakang, dubur namanya. Nah, itu model apapun yang keluar, maka batal wudunya, baik berupa angin, baik bersuara atau tidak, baik itu berupa benda cair, air lah, atau keluar darah lah, atau keluar nanah, atau keluar benda padat, mungkin bisa koin juga, mungkin bisa berupa batu, atau berupa apapun yang keluar dari dubur. Segala sesuatu yang keluar dari dubur, baik itu benda padat, benda cair, angin, atau bahkan yang hidup sekalipun, seperti contohnya keluar cacing umpamanya. Dari dubur keluar cacing, atau keluar apapun semuanya, pokoknya yang keluar dari dubur, semuanya membatalkan wudhu. Kalau dari jalan depan, dari kubul, itu membatalkan wudhu, kecuali mani. Kalau dari jalan belakang, semua yang keluar, baik itu benda berupa angin, cair, padat, atau bahkan logam sekalipun, kalau keluar dari dubur, maka batal. Satu, ingat-ingat itu. Kemudian yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho, yang kedua yang membatalkan wudhu iku zawalul akli, ilangi akal. Hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran atau hilangnya akal binaumin kelawan sebab turu, au ghairihi utawa liyane turu. Illa naumu qa'idin. Yang pertama, yang perlu diperhatikan, yang membatalkan wudhu yang kedua, itu hilangnya kesadaran seseorang. Hilangnya akal. Sebab tidur atau selain tidur. Umpamanya, saya contohkan, sekarang tidur dulu. Seorang yang telah wudhu, kemudian tertidur di lantai, umpamanya dengan tidur tengkurap atau miring atau terlentang, maka wudhunya batal. Atau berdiri ketiduran umpamanya, wudhunya batal. Kecuali illa naumu qa'idin mumakkinin mak'adahu minal ardi, angin turune wong kang lungguh kang metelake bokonge enggone bumi. Kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk, yang duduknya itu di lantai, kemudian bokongnya itu betul-betul menempel lantai. Nah, orang yang duduk di lantai, yang bokongnya menempel di lantai, biasanya seperti bapak-bapak yang lagi Jumatan, mendengarkan khutbah sambil duduk ketiduran. Maka yang seperti itu tidak membatalkan wudhu. Nah, tidak membatalkan wudhu. Ibu-ibu juga umpamanya, pas lagi duduk di lantai, betul-betul bokongnya ini menempel lantai betul-betul, terus tiba-tiba mendengarkan kajian, mendengarkan majelisan gitu, ketiduran, rekluk gitu. Nah, seperti itu tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau tidurnya dalam keadaan berdiri atau duduknya di kursi, duduknya di bukan dengan duduk yang memakin, atau bahkan dalam keadaan tiduran, maka seperti itu membatalkan wudhu. Kemudian
Zawalul akli yang selain tidur. Zawalul akli yang selain tidur juga membatalkan wudhu. Apa itu Pak Ustadz? Hilang kesadaran, hilang akal. Satu saya contohkan, gila. Orang yang tiba-tiba gila, wudhunya batal. Kemudian yang kedua ada ayan. Ayan juga hilang kesadaran, hilang akal. Juga membatalkan wudhu. Yang ketiga mungkin pingsan. Pingsan hilang akal, hilang kesadaran. Juga membatalkan wudhunya. Kemudian ada lagi orang yang hilang kesadaran itu mabuk. Orang yang lagi mabuk, hilang kesadaran, hilang akal. Ada lagi, apa itu ya? Yang hilang kesadaran, hilang akal. Pokoknya gitu-gitu dah. Pokoknya sampai kesadaran akal ini sampai hilang, maka wudhunya batal. Seperti itu. Ini yang kedua. Diingat-ingat. Pokoknya tidur yang tidak dalam keadaan duduk di lantai. Jadi mumakkinin maq'adahu minal ardi bahasanya. Nah, jadi tidak duduk di lantai, ketiduran tapi dalam keadaan tidak duduk di lantai, segala macam posisi maka membatalkan wudhu. Kemudian hilang akal juga membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan, asalisu utawi kang nomor telu, iku iltika ubasyaratai rajulin wa imra'atin. Ketemune kulite wong lanang ambek wong wadon. Bertemunya atau menyentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Jadi apa namanya, kulit kita bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Kabirota ini kang pun gede karone, yang sudah apa besar. Besar ini maksudnya sudah di atas apa namanya, sudah menjadikan orang itu merasa kalau cewek itu sudah dipandang sudah cantik, kalau laki-laki sudah ganteng. Jadi walaupun belum balik, tapi kalau dilihat itu sudah apa namanya, membangkitkan syahwat, maka di situ membatalkan wudhu. Contoh saya contohkan. Umpamanya ada anak-anak umur 10 tahun. Ada anak-anak umur 10 tahun. Tapi apa namanya, bongsor. Anaknya ini bongsor. Kayak sudah dewasa gitu. Nah, itu kalau bersentuhan dengan laki-laki, tersentuh kulitnya, maka wudhunya si laki-laki tadi batal. Dengan syarat ajnabiyah ini yang orang lain, maksudnya bukan mahram. Bukan mahram. Tersentuh kulitnya yang sudah besar, bukan mahram. Tapi kalau anak-anak yang masih balita, umpamanya guru ngaji, ngajari anak yang masih apa namanya, alif bakta, anaknya masih umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Nah, itu tidak membatalkan wudhu karena masih belum besar. Kemudian harus bukan mahram. Kalau mahram tidak membatalkan wudhu kalau tersentuh kulitnya. Min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Kalau ada penghalang berarti nggak kesentuh, walaupun cuma kain, baju, tidak membatalkan wudhu. Begitupun sebaliknya. Ibu-ibu umpamanya tersentuh kulitnya oleh anak-anak yang umur 10, 11, 12 tahun tapi tubuhnya bongsor umpamanya, udah besar. Nah, itu kan kayak sudah dewasa gitu. Nah, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau anak laki-laki yang masih umur 7 tahun, 6 tahun, ya masih ikrok-ikrok itulah. Masih apa namanya, jilid alif bakta itu, maka tidak membatalkan wudhu. Jadi intinya yang membatalkan wudhu adalah bertemunya kulit loh ya.
Kalau rambut bertemu kesentuh rambut, batal Pak Ustadz? Tidak. Rambut tidak membatalkan. Ini kulit yang membatalkan. Yang bukan mahram. Pertanyaannya, kalau suami istri bersentuhan kulit membatalkan wudhu nggak Pak Ustadz? Batal wudhunya karena suami istri bukan mahram. Bukan mahram loh, walaupun halal tapi bukan mahram. Tetap orang lain. Nah, tetap orang lain. Kalau mertua itu mahram. Mahram mu'abbad namanya. Mahram selamanya. Kalau mertua itu selamanya akan tetap jadi mahram. Walaupun sudah cerai. Yang bisa dicerai itu cuman pasangan suami, cuman istri. Tapi mertua tidak bisa dicerai. Itu. Orang tua, mahram. Saudara kandung, mahram. Anaknya saudara kandung, mahram. Saudara seayah, mahram. Anak sambung Seperti apa? itu. Anak sambung yang istrinya sudah digauli jadi mahram. Tapi kalau anak sambung dengan anak sambung, anak bawaan dengan anak bawaan, yang beda jenis itu bukan mahram namanya. Saya kasih contoh. Seorang laki-laki menikahi janda beranak satu, anaknya perempuan. Maka kalau dia sudah menggauli istrinya si janda tadi, maka anak perempuannya jadi mahram. Tetapi ketika ada seorang laki-laki duda membawa anak perempuan, terus ada janda membawa anak laki-laki, maka anaknya si duda tadi perempuan dengan anaknya si janda laki-laki, sama-sama anaknya ini bukan mahram, itu orang lain. Jadi hati-hati bagi seorang duda yang bawa anak perempuan dengan seorang janda yang bawa anak laki-laki, itu bukan mahram. Bahkan dinikahkan saja halal karena itu bukan mahram. Hati-hati. Itu banyak yang belum paham seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena bukan siapa-siapa. Seorang laki-laki yang bawa anak cewek, laki-laki yang punya anak cewek, itu kan walinya ya si laki-laki itu. Nah, ada janda bawa anak laki-laki. Maka anak laki-laki dengan anaknya si duda bawa anak cewek tadi bukan mahram. Banyak yang ini belum paham. Jadi hati-hati. Yang keempat, yang perlu diperhatikan, yang membatalkan wudhu yang keempat, ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku masu kubulil adami, demok. Demok masu dan lamsu itu tidak sama. Menyentuh dengan menyentuh dengan tersentuh, menyentuh dengan bertemunya kulit itu tidak sama. Nah, jadi nanti saya jelaskan Saya jelaskan apa bedanya masu dan lamsu, menyentuh dan tersentuh. Arabiun dan wapat iku masu kubuli adamin dupuk demok kubuli anak Adam, menyentuh kemaluan anak Adam, menyentuh kemaluan manusia. Maksudnya apa Pak Ustadz? Baik dirinya sendiri, baik orang lain, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak, baik yang masih terpasang maupun yang sudah kepotong. Jangan ketawa ini. Ada yang ketawa. Masih bingung? Saya ulangi lagi. Yang membatalkan wudhu yang nomor 4, menyentuh kemaluan manusia. Kemaluan manusia ini baik yang masih anak-anak maupun yang masih sudah dewasa. Baik di situ dirinya sendiri maupun orang lain.
baik yang masih terpasang, kok terpasang gimana Pak Ustadz? Baik yang masih terpasang maupun yang sudah terpotong. Umpamanya, saya kasih contoh, jangan ketawa ya. Umpamanya di pinggir jalan, ada kemaluan laki-laki umpamanya, kepotong di situ. Ini kok ada kemaluan di sini, kemana orangnya ya? Mungkin lah, umpamanya korban perang atau korban bom gitu umpamanya. Terus Anda sentuh, maka batal wudunya. Umpamanya Anda menyentuh kemaluannya sendiri, batal wudunya. Nah, apa yang dimaksud dengan kubul? Yang dimaksud dengan kubul adalah kalau laki-laki itu adalah apa namanya, batangnya, bukan, mohon maaf, saya jelaskan vulgar saja biar paham semuanya. Ini bukan masalah, soalnya kalau nggak dijelaskan vulgar nanti tidak paham. Kalau laki-laki yang batal itu adalah batangnya, bukan telurnya. Perlu diingat, ibu juga harus paham, harus dijelaskan. Jadi yang membatalkan wudhu itu cuman batangnya, bukan telurnya. Kalau perempuan, yang membatalkan wudhu cuma bibir, tidak sebelahnya. Cuma bibirnya, tidak sebelahnya. Tempat tumbuhnya bulu itu tidak membatalkan wudhu. Perlu diperhatikan, tempat tumbuhnya bulu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu jika menyentuh bibirnya bagi perempuan, kalau laki-laki menyentuh batangnya, kalau laki-laki tidak selainnya. Jadi telurnya tidak membatalkan. Jadi jenengan yang punya anak, umpamanya ibu-ibu punya anak laki-laki, masih usia 6 bulan umpamanya, masih usia 2 bulan umpamanya, masih usia 1 tahun umpamanya, kan tiap hari ganti pempes tuh, tiap hari ganti pempes. Nah, jenengan mengganti pempes sudah wudhu, kok menyentuh kemaluan anak Anda yang masih kecil, masih bayi itu, maka wudhunya batal. Kemudian perlu diperhatikan, berikutnya adalah menyentuh au halqati duburihi, atau menyentuh lubang jalan hajat, jalan belakang. Ya, dubur namanya. Kalau dubur laki-laki perempuan sama. Ya, jadi menyentuh itu lubangnya batal. Kalau bokong tidak batal. Nah, batalnya ini ada syarat. Menyentuhnya ini ada syarat. Syarat yang membatalkan menyentuhnya dengan batinnya telapak tangan dan batinnya jari-jari. Apa yang dimaksud dengan batin? Coba ibu-ibu tempelkan 2 telapak tangan Anda, gabungkan kayak sungkem. Paham sungkem ya? Jamaah Iwamid paham sungkem? Digabungkan antara telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Digabungkan kayak sungkem. Paham enggak? Semuanya paham enggak ini? Paham Ustaz? Paham ya? Bang. Tempat yang menempel antara telapak tangan dan telapak tangan kiri yang menempel itu namanya batinul kafi wal asabi. Batinnya telapak tangan dan jari-jari yang menempel. Sedangkan yang tidak menempel itu zahir namanya. Nah, yang membatalkan wudhu jika tersentuh dengan batinnya telapak tangan dan jari-jari. Jadi kalau Anda menyentuh kemaluan dengan zahirnya jari-jari, kalau kulitnya hitam kayak saya mudah membedakannya. Kan yang luar tuh kulitnya hitam tuh ada batasnya tuh. Jari-jari kita itu kan ada batas kulit tuh antara hitam dan yang putih itu. Kayak ada batasnya gitu kan? Nah, coba dilihat. Kalau yang kulitnya hitam kayak saya gampang bedainnya, yang kulitnya putih ya sulit. Nah, kalau saya kan hitam jadinya kan gampang bedain antara batin sama zahir. Nah, kalau yang menyentuh itu yang batin, yang putih itu, yang ditempelkan ketika kita sungkem, maka batal wudhunya.
Tapi kalau yang menyentuh adalah zohir, zohir itu ketika kita sungkem yang luar, bukan yang nempel. Jadi umpamanya jenengan, mohon maaf nih, saya jelaskan langsung saja. Menyentuh kemaluan Anda, menyentuh bibir kemaluan Anda, bagi ibu-ibu, atau bagi bapak-bapak, menyentuh batang kemaluan Anda dengan zohirnya jari, atau dengan zohirnya telapak tangan, nah, umpamanya sambil mengepal gitu, sambil mengepal kan batinnya tertutup tuh, terus menyentuh, maka seperti itu tidak batal. Jadi yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan atau menyentuh lubang dubur dengan batinnya telapak tangan dan batinnya jari. Atau sampai nggak paham lagi, jangan sampai nggak ada yang paham, jangan sampai salah paham. Batinnya jari coba temukan, kedua jari di dalam keadaan sungkem, atau lihat tuh, lihat bagi yang kulitnya agak hitam-hitam kayak saya, ada batas tuh, oleh Allah dikasih batas tuh antara zahir dan batin, dikasih batas. Nah, kalau yang menyentuh yang batin, yang ketika sungkem itu menempel, maka batal wudhunya. Tapi kalau yang menyentuh yang luar, tidak membatalkan wudhu. Oke, sekarang saya simpulkan. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on Air tercinta dimanapun Anda berada, ingat baik-baik, yang membatalkan wudhu ada 4. Sekarang saya simpulkan mulai dari yang pertama. 1. Rukun wudhu ada 6. Syarat sahnya wudhu ada 10. 8 bagi orang normal, ditambah 2 mualah harus masuk waktu bagi orang yang daimul hadas. Terus yang membatalkan wudhu ada 4. Jadi 6, 8, 4. Nah, ini perlu diperhatikan. Masalah yang berhubungan dengan wudhu total, nilai macamnya huruf ada 6, 8, 10, 4. Jadi ada 4, 6, 8, 10. Nah, apa maksudnya Pak Ustadz? Kalau mandi cuma 2. Rukunnya mandi 2. Nah, yaitu niat dan bersamaan dengan niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu rukunnya mandi. Kalau rukunnya wudhu ada 6. Yang membatalkan wudhu ada 4. Syarat sahnya wudhu bagi orang yang biasa ada 8. Bagi orang yang daimul hadas, hadasnya terus-menerus ada 10. Khusus untuk yang membatalkan wudhu ada 4. 1. Nah, segala sesuatu yang keluar dari jalan depan, lubang kemaluan, maupun dubur, apapun itu modelnya, membatalkan wudhu. Kecuali jalan depan yang berupa sperma. Itu tidak membatalkan wudhu. Terus yang kedua, tidur. Tidur yang tidak atau hilang akal. Tidur atau hilang kesadaran. Kecuali tidur yang dalam keadaan duduk di lantai. Hilang kesadaran dengan model apapun, membatalkan wudhu. Tidak harus tidur. Gila juga hilang kesadaran, membatalkan wudhu. Stres, atau mungkin ayan, atau punya penyakit tiba-tiba tek, kayak orang pingsan, kayak orang kesambet, dan sebagainya. Hilang kesadaran, membatalkan wudhu. Atau orang kena apa itu? Kena jin. Nah, itu juga hilang kesadaran. Maka membatalkan wudhu. Yang ketiga, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang sudah mulai besar. Bukan harus balik, tidak. Sudah mulai besar. Kalau sudah terhitung besar, maka membatalkan wudhu. Tidak harus sudah balik. Kemudian, menyentuh kemaluan
manusia, baik dirinya sendiri atau orang lain, baik yang masih balita maupun yang sudah dewasa, baik yang masih dalam tubuh maupun yang sudah terpisah. Kemudian menyentuh lubang hajat, lubang dubur, jalan belakang, dan menyentuhnya dengan batinnya jari dan telapak tangan, tidak dengan yang lain. Jadi yang membatalkan wudu kalau menyentuh itu menyentuh dengan telapak batinnya telapak tangan dan jari-jari itu. Jamaah Imam on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Safinatun Najah, yaitu 4 perkara yang membatalkan wudu. Untuk kajian berikutnya, kita akan membahas tentang seseorang yang tidak punya wudu haram apa saja. Apa saja yang diharamkan ketika orang tidak punya wudu akan kita bahas di kajian Jumat depan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Abah, ada sesi tanya jawab ya? Monggo, 3 saja. Saya punya tamu. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya silakan dan jangan lupa passwordnya. Iwamit jihad yuk. Allahu Akbar, barakallah. Semoga ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wamit jihad ya Allahu Akbar barakallah. Perkenalkan Abah, ini dari Malang, Indonesia, Jawa Timur. Yang saya tanyakan adalah di saat batin tangan saya itu menyentuh bokong itu gimana Abah? Apa itu membatalkan wudhu? Oh, tadi nggak dengerin penjelasannya. Yang membatalkan wudhu itu kolong dubur. Kolong itu loh. Kolong itu apa ya sih, Bu? Lubang itu loh. Bibir duburin. Paham dubur napa mboten? Iku loh. Jalan belakang. Paham Abah. Sebelahnya itu namanya bokong. Sebelahnya dubur itu namanya bokong. Nah, yang batal itu cuman dubur, bibir dubur. Selain itu tidak membatalkan. Bokong tidak membatalkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapunten tadi kan ada penjelasan baik yang terpotong ataupun yang belum terpotong kita menyentuh itu membatalkan. Nah, berarti ini berlaku untuk yang dewasa atau hanya kalau pengecualian untuk anak kecil. Ini mungkin nanti Pak bisa dipahami semuanya. Terus lagi kan ada satu daerah atau adat nggak tahu apa ya, kalau di tempat saya sih tidak. Kalau di tempat saya tuh mungkin biasanya kalau udah kelas 5 atau kelas 6 atau bahkan kadang sudah SMP itu baru dihitan. Tapi kalau yang dihitan dari sejak lahir, nah ini kan ada yang menyampaikan walaupun dia masih bayi, tapi itu sudah batali karena itu sudah dihitan. Mohon untuk penjelasannya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan sangat bagus. Tolong bedakan yang membatalkan nomor 3 dengan membatalkan yang nomor 4 itu sama. Yang nomor 3, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabi, bukan mahram maksudnya, yang sudah mulai besar. Sudah mulai besar ini tidak harus balik.
Bersentuhan kulit ini maksudnya selain kemaluan dan lubang dubur. Contoh, Anda seorang guru TPG atau guru ngaji, atau Anda mungkin jalan-jalan ke pasar atau apa. Melihat anak-anak yang sudah bongsor, sudah besar, usianya masih 10 tahun mamanya. Tapi kalau sudah besar, sudah kelihatan, kalau perempuan sudah kelihatan cantik yang mensahwati, kalau laki-laki sudah kelihatan gagah. Seperti itu, bersentuhan kulit membatalkan wudhu. Oke. Terus, kalau sudah dari kecil dikhitan katanya batali Pak Ustadz. Tidak ada seperti itu penjelasannya. Khitan beda dengan syarat yang ketiga tadi. Walaupun sudah khitan, tapi kok masih kecil, masih balita, tidak membatalkan wudhu. Walaupun sudah khitan. Karena khitan itu tidak ada syarat harus kecil, harus besar. Enggak. Khitan itu membersihkan kelebihan kulit di kemaluan laki-laki itu wajib. Kenapa? Kenapa kalau laki-laki hukumnya wajib? Karena kalau kencing, maka di lapisan kulit dalam itu pasti ada air kencing yang tersisa. Nah, disitulah najis yang membuat wudhunya sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Jadi masih ada najis karena itu area luar menurut syariat. Jadi tidak benar seseorang mengatakan jika anak kecil yang belum balik sudah dikhitan itu membatalkan wudhu, tidak benar. Yang benar, khitan maupun belum khitan, jika anak itu sudah besar, walaupun belum balik, bersentuhan kulit, hukumnya batal. Kemudian yang kedua, syarat yang nomor 4 tidak sama dengan yang membatalkan yang nomor 4 tidak sama dengan yang nomor 3. Yang nomor 4 khusus kemaluan dan dubur. Khusus kemaluan dan dubur. Nah, kalau khusus kemaluan dan dubur itu batalnya dengan menyentuh. Tapi kalau yang tadi, yang ajnabi tadi, menyentuh atau tersentuh sama-sama batal. Nah, menyentuh atau tersentuh sama-sama batal, walaupun bukan kemaluan, gitu maksudnya. Beda dengan orang mati. Kalau orang mati, Anda menyentuh orang mati, maka yang batal wudhu Anda, tidak wudhunya orang yang mati. Contoh orang mati sudah diwudukan. Anda menyentuh, bukan mahram. Maka batal wudhu Anda, bukan wudhunya orang yang mati. Karena dia sudah tidak mukallaf lagi. Karena sudah tidak berakal lagi. Nah, umpamanya ada tangan korban bom, terpotong di pinggir jalan. Itu tangannya ajnabi, tersentuh kulit ajnabi, batal wudhunya. Nah, yang keempat, menyentuh kemaluan. Batang kemaluan bagi laki-laki dan bibir kemaluan bagi perempuan. Dan laki-laki dan perempuan sama adalah bibirnya lubang dubur. Tapi beda dengan yang nomor 3. Kalau yang nomor 3, baik dengan batinnya telapak tangan maupun zohirnya telapak tangan, maupun tersentuh kulit sikut dengan kulit tangan, mau tersentuh dengan kaki maupun kulit kaki, kalau yang nomor 3 batal. Tapi khusus kemaluan itu dengan khusus kemaluannya sendiri, loh ya, bukan orang lain. Kalau orang lain menyentuh dengan tersentuh apapun bagian kulit kita, batal. Tapi kalau kemaluannya sendiri, yang membatalkan hanya batinnya telapak tangan dan jari-jari tangan. Saya ingatkan lagi, kalau kemaluannya sendiri dan bibir dubur sendiri,
itu yang membatalkan adalah telapak tangan batin dan jari batinnya telapak dan jari-jari. Nah, itu kalau sendiri. Tapi kalau milik orang lain, dan mahram, jadi diri sendiri, orang lain yang mahram, saya tambahkan, untuk diri sendiri dan orang lain yang mahram, maka syaratnya dengan batinnya telapak tangan dan batin jari-jari. Contoh, saya contohin. Biar jelas. Anda menyentuh kemaluan Anda dengan batinnya jari-jari dan telapak, batal. Anda menyentuh kemaluan anak Anda sendiri. Kalau anak Anda sendiri itu kan kalau kulit selain kemaluan kan tidak batal. Karena mahram. Tapi kalau kemaluannya sama dengan Anda. Kalau menyentuhnya dengan zohirnya jari-jari dan telapak tangan tidak batal. Tapi kalau menyentuhnya dengan batinnya jari dan telapak tangan hukumnya batal. Bisa dipahami penjelasannya? Jadi masalah khitan tadi, khitan itu tidak ada hal-hal seperti itu. Jadi walaupun di khitan masih bayi, masih enggak berpengaruh. Karena khitan bukan tanda besar. Ada anak di khitan masih kecil aja, ada belum di khitan sudah besar. Jadi tendensinya itu kabiro ini, sudah besar. Sudah besar itu ya sudah besar. Belum balik tapi sudah besar. Itu sudah mulai membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwani. Niki kula napa Mbak Dwi? Nggih, kula riyen Bu, nggih, sedap. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Dwi Rustiani dari Kenangan Ceria. Mau bertanya, bagaimana kalau kita mengelap nyebokin pasien dengan menggunakan sarung tangan, apakah itu membatalkan wudhu? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu masuk pada membatalkan wudhu yang nomor 4 dan nomor 3 sama-sama. Nah, tadi dijelaskan min ghairi hailin, bersentuhannya dengan tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, kain atau sarung tangan, baik itu hanya sekedar plastik atau karet atau apa, tidak membatalkan wudhu karena ada penghalang, tidak bersentuhan langsung. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Atau ada yang masih unek-unek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga. Kami jahat ya Saya Allah. dulu yang Bu Miftah sebentar aja. Perkenalkan Pak Ustaz, saya Unji dari Banyumas, Jawa Tengah. Saya mau bertanya tentang ini tadi soalnya saya nggak begitu mendengarkan karena kesibukan kerja, jadi saya mau tanya tentang bacaan Al-Quran itu tentang membatalkan wudhu. Saya kan sering kalau pagi itu kadang membaca Al-Quran, tapi kadang ngantuk, kadang sampai pelap kayak gitu, Pak Ustadz. Terus itu membatalkan wudhu apa enggak kayak gitu? Apa bisa lanjut, apa harus wudhu lagi gitu, Pak Ustadz? Terima kasih atas membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu masalah tidur. Yang membatalkan yang kedua. Yang membatalkan yang kedua adalah tidur dan hilang akal. Nah, kalau Anda tidurnya dalam keadaan duduk di lantai, duduk di lantai itu duduk yang bokongnya itu ada di lantai, karena duduk itu macam-macam. Ada duduk timpuh, yang didudukin adalah telapak kakinya sendiri, itu namanya timpuh.
Tapi kalau duduknya itu bersila, duduknya duduk silo, bokongnya ditemplok ning nggone lantai. Kalau Anda baca Quran tiba-tiba ketidur maksar gitu, maka tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau duduk Anda di kursi, duduk Anda tidak duduk bersila, yang bokongnya tidak di lantai, atau duduk Anda itu miring, keadaannya miring, timpuh miring, atau seperti tasyahud akhir, atau seperti tasyahud awal, maka wudhunya batal. Maka Anda dilarang menyentuh mushaf Al-Quran. Berarti batal. Oke. Satu lagi? Kalau mau apa ya? Ini lancang sedikit bab sholat bah. Kalau habis sujud itu bah, mau naik itu terus ada benda di sebelahnya, entah kursi entah apa itu, kita pegangan kursi itu boleh enggak bah? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus dan membantu siapa saja. Ketika kita sujud mau naik ke rokaat yang kedua atau rokaat yang ketiga, rokaat yang keempat, apakah boleh kita sambil pegangan kursi lah, pegangan tongkat lah, pegangan apapun dekat itu supaya membantu berdiri kita? Jawabannya sangat boleh sekali karena Rasulullah SAW dulu pernah seperti itu ketika beliau dalam keadaan sakit. Beliau ketika sujud mau naik itu memegang mimbar yang di sebelah beliau. Boleh seperti itu. Tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa ditanyakan di hari Sabtu berikutnya. Pokoknya khusus hari Sabtu, hari untuk Ibamid on Air tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.